Halo guys, kembali lagi di channel Sefakta, semua tentang fakta. Dalam video kali ini, kita akan membahas lagi, salah satu karakter dalam anime yang sangat populer. Dia adalah seorang pria dengan rambut putih dan mata yang menawan. Yap, siapa lagi kalau bukan Gojo Satoru. Karakter Gojo Satoru pasti sudah tak asing lagi bagi penggemar seri manga dan anime Jujutsu Kaisen. Salah satu karakter fiksi ini sangat menarik perhatian karena wajah tampan dan kehebatannya dalam bertarung. Meskipun Gojo Satoru termasuk karakter baru, namun ia memiliki popularitas yang sangat tinggi, bahkan bisa menyaingi karakter anime pendahulunya. Sekilas, Gojo Satoru terlihat sebagai karakter yang sangat santai dan pemalas, tetapi ternyata memiliki kekuatan yang tidak bisa diremehkan. Dia bahkan disebut-sebut sebagai sorcerer terkuat dalam dunia Jujutsu Kaisen dengan teknik-teknik keren yang luar biasa. Akan tetapi, tahukah kamu Gojo Satoru bukan hanya sekedar sorcerer terkuat di Jujutsu Kaisen? Mari kita bahas fakta selengkapnya. 1. Arti nama. Nama Satoru Gojo. Satoru adalah nama Jepang yang diberikan kepada anak laki-laki dan memiliki banyak arti. Satoru berasal dari kata kerja bahasa Jepang yaitu, untuk memahami, atau untuk mengetahui. Nama dapat diartikan berbeda berdasarkan karakter kanji yang digunakan. Salah satu artinya yakni, mencapai persepsi yang lebih tinggi, yang akan mencerminkan kemampuan enam matanya, yang memungkinkan Gojo untuk memiliki persepsi manusia super dan menggunakan kekuatannya secara maksimal. 2. Penggemar Digimon. Secara umum, Jujutsu Kaisen bergenre aksi dan horor. Namun, banyak elemen-elemen penyeimbang seperti sedikit slice of life dan komedi yang dimasukkan ke ceritanya. Satoru merupakan seorang penggemar Digimon sejak SMP. Menariknya, pengisi suara Satoru di anime juga pernah menjadi pengisi suara karakter di anime Digimon Law. 3. Suka makanan manis. Gojo Satoru dulu tidak tertarik pada makanan manis, sampai dia mulai memakannya untuk merangsang otaknya. Setelah itu, ia memiliki kecintaan yang tak terbantahkan pada permen dan apapun yang manis. Gojo sering terlihat mendedikasikan sebagian waktunya untuk mengonsumsi makanan manis, seperti kue atau es krim. 4. Peduli dengan generasi penerus. Meski Gojo Satoru memiliki kemampuan sihir yang tak tertandingi, namun ia sebisa mungkin menghindari konflik-konflik mematikan. Hal ini ia lakukan demi generasi penerus, agar terus bisa dimentori dan belajar banyak ilmu dari tekniknya. Gojo Satoru merupakan sosok penting bagi perjalanan sihir Yuji Itadori dan teman-temannya. Ia lebih mementingkan murid-muridnya itu di atas kepentingan lainnya. 5. Jenius dalam pertempuran. Gojo Satoru memiliki kemampuan unik untuk memanipulasi ruang dan waktu yang disebut dengan teknik limitless. Kekuatan ini memungkinkannya untuk menghindari serangan musuh, mengecoh mereka, dan bahkan menghentikan waktu dalam situasi yang sangat berbahaya. Gojo Satoru mendapatkan teknik limitless itu dari warisan keluarga Gojo. Teknik ini sudah jadi teknik yang wajib dikuasai oleh penyihir dari keluarganya. Teknik yang dikuasai Satoru ini memiliki kapasitas yang berbeda. Ia bisa melakukan penolakan terhadap gaya gravitasi, menciptakan ruang hampa dari ruang negatif, dan menggunakan paradoks ruang dan energi untuk membuatnya seperti melambatkan jalannya waktu. 6. Kebiasaan unik. Gojo Satoru memiliki kebiasaan unik sekaligus gaya yang khas, yaitu sering menutupi kedua matanya dengan sapu tangan hitam atau perban. Bukan karena sakit atau punya masalah penglihatan, namun ini ia lakukan demi kekuatannya. Hal tersebut dilakukan Gojo Satoru untuk menghilangkan penglihatannya dan lebih mendalami kemampuan serta kekuatan yang dia miliki. Selain itu, untuk mengendalikan kekuatannya yang luar biasa, dan melindungi orang di sekitarnya dari efek samping yang mungkin timbul dari kekuatannya. 7. Memiliki Six Eyes. Gojo Satoru adalah penyihir pertama yang lahir dengan Six Eyes dalam ratusan tahun terakhir. Umumnya, Six Eyes milik Satoru merupakan teknik terkutuk yang terwariskan dari keluarganya. Teknik ini memungkinkan ia memiliki kemampuan untuk melihat curse energi secara mendetail. Kemampuan penglihatan tingkat tinggi ini, membuat dia merasa mudah lelah jika tak menggunakan penutup mata. Six Eyes adalah teknik bawaan yang terwariskan dari keluarga Gojo. Dia menjadi satu-satunya orang yang memilikinya selama 400 tahun terakhir. 8. Terlahir dari klan elit.
Selanjutnya, salah satu karakter yang cukup populer dalam anime, Jujutsu Kaisen, ini juga termasuk dalam klan elit. Klan Satoru Gojo sendiri merupakan keturunan Michizane Sugawara, penyihir Jujutsu legendaris dari era Heian. Saat ini, klan Gojo hanya diwakili satu orang, yaitu Gojo Satoru sebagai penyihir terkuat di dunia. Klan ini pun mewarisi kekuatan-kekuatan spesial yang hanya bisa dilakukan oleh beberapa orang saja, seperti teknik Infinity Domain dan Six Eyes yang mereka miliki. Jadi, nggak perlu heran melihat Gojo sangatlah kuat pada anime ini. 9. Kelemahan terbesar. Meskipun disebut sebagai sorcerer terkuat, tetapi bukan berarti Gojo tidak memiliki kelemahan sama sekali. Salah satu kelemahan terbesar Gojo Satoru adalah kekuatannya tidak cocok digunakan untuk bertarung di tempat umum. Ya, Gojo memiliki daya hancur yang luar biasa sampai-sampai bisa membahayakan semua orang di sekitarnya, tidak peduli itu kawan atau lawan. Hal ini juga yang menyebabkan Gojo lebih baik bertarung seorang diri dalam menghadapi musuhnya. Kelemahan ini sangat terlihat ketika di Shibuya Arc. Kenjaku dan Special Grade Curse Spirit lainnya sengaja bertarung dengan Gojo di stasiun kereta bawah tanah yang penuh dengan orang-orang. Hal ini sangat membatasi Gojo untuk mengerahkan kekuatan penuhnya. Meskipun begitu, hal ini bukan masalah besar bagi Gojo. Meski jatuh korban, tetapi Gojo mampu mendesak dan bahkan membunuh salah satu musuhnya. Itulah fakta-fakta menarik dari Gojo Satoru. Tidak ada yang meragukan kekuatan dan kepintarannya. Ya, walaupun di chapter terakhir badannya terbelah dua, kita tahu bahwa Gojo Satoru sudah berjuang dengan maksimal. Baiklah, sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, komen dan subscribe ya.